baru ini posnya akan berubah apa enggak gitu loh. Itu pertanyaannya. Posnya yang akan berubah apa enggak gitu. lebih nyaman seharusnya buat mana? Oke. Lebih nyaman karena kalau sampai NFL-nya jadi di awal, dia nyaman dong farmingnya dan dia apa-apain. Oke. Lebih bebas. Lebih bebas. Tapi kan berarti ada mungkin perlindungan yang agak sedikit berubah nih. Pasti. Like-nya mau kemana nih pilihan Nah, kan? itu kan yang mungkin akan menjadi plus minusnya nih. Apakah Ya. ini bisa dimanfaatkan oleh tim lawan atau emang emannya ya bisa mandiri gitu. Oke. Kita akan lihat tergantung dari hero-nya. Melihat ada blue side untuk Bigetron dan juga adanya red side untuk Alter Ego. 3 hero masing-masing udah di-ban. Bahkan Lukas masuk loh. Experience the euphony of suffering. Karena Ranger-nya dikasih. Oh, karena ada Harit. Oke. Ya, dia pilih utamanya Harit Suyo. Sebenarnya Suyo nggak usah buru-buru juga, nggak masalah sih. Tapi mungkin nggak ada lagi kan opsi lainnya. Badan yang diambil Gatot Kaca kah masih menjadi primadona untuk Romer. Seharusnya masih kalau Gatot Kaca. Tahu dia ngambil mid-nya om. Loi, Oh no, Popheus. X-Pilih Popheus. Ya. Ya. Ada Popheus, ada Gatot Kaca. Ya, agak berbeda ya. Untuk match sebelumnya yang dimana Popheus sampai di ban, Di Prayo ya. di Priotic. Sekarang enggak. Ya, dan jangan lupakan Popheus adalah salah satu hero. Ini kalau level 4 duluan, di Farm Pursuit bakal bisa nutup pergerakan yang ada di Turtle nanti. Dan itu yang membuat dia cukup powerful. Dan besar, punya shield juga. Tapi Gatot Kaca ternyata. Bukan Popheus ya. Dan ini karena masih fleksibel juga, lumayan bagus untuk pace kedua dari banningnya. Andai memang Popheus ditutup, Gatot Kacanya bisa ngisi XP juga kok nantinya. Sama sih kasusnya dengan Badam. Ya. Tapi ini berarti dari match-matchnya juga masih cukup banyak ya yang terlepas. Tadi dari beberapa match yang sudah kita lihat, Selena untuk hari ini masih belum terlihat. Ya, Selena. Situasional sih om jujurnya. Selena clear mid-nya memang cepat, iya. Tapi entah kenapa gua rasa Selena ketika habis row-nya lagi nggak kena. Itu impact-nya langsung turunnya jauh banget sih. Oke, dan sedikit membedakan juga mungkin Regit kita dengan Regit yang lain. Loi tidak terlalu prayo di sini. Oh iya sih. Apa beda kasus aja om? Mungkin di match sebelumnya Loi bisa jadi prioritas. Bisa karena di ban ya. Di ban. Di ban. Karena masuknya di fase ban yang kedua. Kedua. Tapi masih di ban ya? Masih tetap. Ya diversion om. Tiba-tiba dari menang jadi kalah, dari kalah jadi menang. Nah itu dia. Susahnya Loi ya. Dan satu hero yang harus hati-hati juga nih om sebenarnya. Ya betul. Chip itu bisa jadi kartu as dari beberapa tim. Yang tadi sempet gue pikir kayak di match pertama bakal muncul. Tapi udah agak jarang kita ngeliat chipnya. Iya, itu benar-benar kayak sekarang situational pick aja. Ya, dan kayaknya cuma TLID yang ngebawain chip. Bisa. Oke. Dan Valen mereka mau ambil agresif di mid lane. Oke, kayak Gatot Kaca Romer lebih enak deh. Gatot Romer oke banget. Tapi ya masih bisa di flex lah kalau mau dia ditaruh di EXP. Hylos misalnya diambil juga. Bisa. 2 Revitalize ya, better. yang bagus juga ternyata. Dan 2 pick langsung. Ini akan membuktikan kemanakah badangnya akan digunakan. Gue rasa XP sih. Apalagi ngeliat look ya. Ya, atau tiba-tiba looknya main mash ya. Oh, power pick bisa jadi. Hylos ternyata yang diambil. Hylos. Kayaknya bakal jadi barang XP. Iya, mungkin ini salah satu dia juga kali ya. Bisa. Kan season lalu kalau kita berkaca dari season lalu nih, Nino kan masih berputar tuh. Ya, Popheus, Hylos. Popheus. Ada Terizla. Yap. Empat dipakai dengan Nino. Sekarang lari kemana nih? Mereka perlu badan lagi. Satu. Sekarang. Barat oke. Tapi movementnya nih yang buat susah ya kalau ada Barat. Ya dia bakal slow banget. Ya, tapi landingnya barat oke banget tau. Atau main agresif sekalian Benedetta. Oh, damage Damage gitu. versus badan. Ya, karena mereka butuh physical kan. Udah lama banget ya nggak ngeliat ya. Iya. Ini butuh badan lagi sih. Om. Badan Chow. Chow. Oh, Alright. wait. Bukan badan, pick off, Dreams Chow kan? Gatot Kaca XP berarti? Atau Nino Chow. Oh, XP dan Chow udah lama kita gak ngeliat ya. Tergantung nanti konsep yang mereka mau bawakan. Gue rasa kalau mereka mau team fight di Turtle pertama, kayaknya Chow Romer main enak untuk ngejaga, untuk megang vision di bagian depan. Iya, tapi Chow harus menargetkan yang benar-benar tepat juga ya. Karena sangat-sangat sulit nanti untuk bisa menangkap Ranger yang selalu main kiting. Dan lagi sekarang kan, Purify rata-rata. Purify, benar. Jadi
Itu dia deretan hero yang memang sudah diamankan pula oleh masing-masing tim. Akan berakhir seperti apa lagi? Derby STM di leg yang pertama. Tapi sebelumnya kita mau dengar dulu suara di Alter Jam, are you ready? Biga Troopers, are you ready? Ya wes, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Let's go. Lane of down. Pattern jungle yang akan sama seperti match pertama juga. Ini jungle dari match pertama belum beda. Masih sama itu. Masih sama Jojo ini. Oke. Belum berganti ya. Dan aku tadi habis ngeliat battle spellnya ya, itu nggak ada purify loh buat Bigatron. Emang dia percaya sih sama teman-temannya Om. Dua cancellation, entah stun dari light ataupun dari loop yang bisa gagalin Wave Dragon. Yap. Dan memang harus benar-benar ngelihat juga ya bagaimana nanti siapa yang bakal ngoper vision juga agar emannya bisa nyaman untuk nyambut di belakang juga. Ngelihat dari Emblem sekarang untuk badan itu sendiri support masih sama berarti main cooldown sekarang untuk badan. EXP berhadapan dengan Chow yang bermain dengan Emblem tank tapi masih membawakan Trill. Karena emblem support itu bikin shieldnya jadi lebih banyak juga itu. Bonus ya. Iya, shield yang didapetin dari setiap apapun lah itu bisa jadi lebih banyak. Wait, Chow XP, long time no see. Yap. Nino cukup berhasil menekan di awal-awalnya. Tipis saja. Tipis-tipis. Dan bisa melakukan rotasi jauh lebih cepat. Ya. Ini tough push buat Luke, menarik untuk tough pushnya. Dan kita punya talent prediction dulu. Oh, 4 buat Bigatron, 2 untuk Alter Ego. Oke, 2 berbanding 4 untuk kali ini. Sementara sekarang, Anafel mencoba untuk bisa mendapatkan pergerakan dari Nino, tapi belum berhasil sejauh ini. Ini mau menangin darah aja sih. Biar nanti rotasi di turtle pertamanya tuh lumayan enak. Tapi lihat, udah ada screening juga dilakukan Riris. Yap, dan sekarang Anafel kehilangan cukup banyak HP di dalam tubuh yang mau tidak mau pun harus pergi menjauh menuju ke tempat yang lebih aman. Yap, dan masih saling zoning satu sama lainnya sembari menunggu untuk turtle yang pertama juga. Potongan yang cukup jauh ternyata dimainkan oleh Nino di bagian bawah untuk di top turret tadi. Dan sekarang, Nino cukup ya. Nino akan masuk dari belakang. Nino mencoba untuk bisa mengganggu konsentrasi dan sekarang dari turtle-nya benar-benar dimiliki oleh Alter Ego. Free. Gak ada kontes yang dilakukan karena Anafel. Mereka cuma untuk mengambil objektif di tempat yang lain. Yap, tapi ada pergerakan yang cukup signifikan. Ada 3 player berkumpul dan seperti berhasil untuk bisa mendapatkan langsung arah Anafel. Satu migrasi yang begitu jauh dilakukan oleh Nino. Wow, mereka sadar ada yang diambil dari sisi Alter Ego dan mereka coba untuk invade balik. Positif sekali sampai saat ini. Yap, itu nice move banget ya, karena langsung dilakukan dengan sangat cepat mengikuti arus yang didapatkan setelah di-convertnya turtle tadi. Yap. Jadi extra move pun dan langsung ada pick off, yang nice move dari Alter Ego dan mereka cukup unggul sekarang. Dan Nino bahkan rela untuk meninggalkan lane dia cukup lama tadi. Wah, Dapatnya Anafel lagi. iya. Itu migrasinya berhasil loh. Sangat berhasil. Karena tidak ada waktu terbuang. Iya. Kalau sampai gagal, waktu terbuang banyak. Cepat soalnya dibawa di invest. Karena sekarang Anafel sudah kena sekali dan ini dia deretan dari part item yang memang sudah diambil. Ya, masih dengan Elegant Jump ini untuk high loss ya. Jadi memang biasanya tidak dijadikan buat Battle of Destiny. Nah kan buat di topnya masih belum jadi apa-apa tuh. Ini kalau kita berkaca jauh banget ke belakang. Oke. Chow adalah salah satu hero-nya Nino juga kan. Ya. Ya. Iya, Masih main damage shot itu juga. kalau kita lihat jauh banget ke belakang tapi ya. Oke, ada Federal Strike tapi diadu begitu saja Hijume. Cukup pede untuk bisa mengadu damage-nya. Kan ada Anafel juga tadi yang siap untuk menyantap. Tapi rotasinya Alter Ego masih mimpin sampai sekarang. Ya, dan sekarang GB 1v1 situation Anafel benar-benar memberikan sebuah nyanyi begitu menjanjikan tapi apa teropatnya hampir saja membuat Anafel pun hilang dari tersebut hampir. Masih ada Rhythm of Joy. Cukup aman. Thunderbolt tadi untuk Nino. Ya, untuk Chow emang dependent basic attack juga sih. Ya, Dripsnya. Dan Drip tertinggal sendirian. Hey, Lightsnya di bagian belakang siap untuk langsung nempelin. Ya, dan memang mungkin ada restruktur juga nih buat Alter Ego sendiri. Di mana mereka bermain sangat-sangat terkonsep. Ini cukup jarang kan kita lihat dari Alter Ego yang biasanya mereka bakal dari point B terus terusan. Mereka sangat terkonsep untuk mendapatkan objektif. Coba lihat Nino, satu backing yang benar-benar dilakukan dan ada wave dari kita juga bisa dikeluarkan tapi apalah daya, tidak ada poin yang bisa dimiliki oleh rekan-rekannya Hajar Saligo sekarang. Mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan namun masih gagal karena mereka kehilangan satu player Hijume. Sudah tidak kuat lagi untuk menerima damage yang mereka miliki namun untuk sekarang dengan satu sama force memang sudah dikeluarkan di dalam area dari itu sendiri. Evan sendirian, Evan mencoba untuk bisa membalikkan dia di bagian belakang. Nino
going. Dan Eman berhasil didapatkan. Dan Nino untuk sekarang misinya adalah menyelamatkan diri dan tidak bisa. Team fight jangka panjang dari mereka berdua dan hasilnya Bigetron harusnya mereka lebih unggul karena turtle yang diambil. Iya. Sangat tipis sekali memang, tapi sempat untuk mendapatkan poin kill terakhir atas Nino. Itulah yang membuat mereka bisa keep up untuk perolehan gol bagi Bigetron. Kan mungkin bahwa Hais juga tadi tiba-tiba muncul ya. Jadi tim fight-nya sangat-sangat banyak sekali secara kuantitas yang bisa dimenangkan oleh Alter Ego. Wah, jujur terlalu lama sih itu tadi. Betul. Waktu team fight-nya, spesial banyak banget yang diambil. Atasnya pun sampai hilang. Oke, Nino sempat terdiam sesatu ya. Cancellation tadi juga. Yep. Dari Light ya, lumayan bagus menggagalkan Wave Dragon. Karena tadi seandainya kena Wave Dragon udah siap disambut juga sama GB kan. Dari belakangnya. Ya. Dan kita melihat ada beberapa item yang sudah selesai juga dari Eman tadi yang sudah memiliki Sky Pierce. Jadi sudah harus berhati-hati jangan sampai terkena efek-efek cicilan damage yang diberikan oleh Bigetron. Oke. Dan untuk audience prediction, wow, hanya berbeda sedikit saja. Berbeda 2% saja loh. Ya, dari Bigetron dan juga Alter Ego. Oke, itu dia. Sementara sekarang Nino benar-benar tidak bisa bergerak. Begitu banyak tadi soft skill yang menuju ke arah tubuhnya. Stunnya Light, stunnya Luke tadi. Semuanya tadi bahkan dari pasiennya pun ada stunnya juga. Waduh. Itu dia salah satu line up dari Alter Ego tuh ya. No, lihat lo, jadi poster dia. Tapi yang di belakangnya lagi serius semua nih. Oke, Turtle akankah menjadi milik Annabelle tanpa ada gangguan, tapi Luke kembali hadir untuk menjadi satu benteng utama di bagian terdepan. Sementara Dream hilang supaya di dalam tubuhnya yang untuk sekarang coba lihat Federation dan dikeluarkan aja saja secara Luke-nya mengantarkan damage yang begitu mengerikan dan GB terusir dari wilayahnya. Dengan Suyo dan hanya satu turtle aja yang didapetin. Sebuah kerugian yang lumayan terasa. Oke, sementara sekarang Nino cukup sabar. Nino bisa memainkan dari Jack Kuda yang dimiliki Wave Dragon. Mendapatkan tadi karena satu play untuk sekarang Hais malah menjadi korban di dalam aksi penculikan yang mereka rangkai sendiri, tapi mereka yang menjadi korbannya. Kekurangan damage itulah yang terjadi. Tapi positifnya Alter Ego masih bisa defense alternate ya. Nah ya, tapi ya masih ada yang negatif lagi karena Vel levelnya unggulnya dibandingkan dengan GB. Dan ini berarti perbedaan damage retribution dan Anel. No, enggak. Ada pressure aja dari bagian depan. Tapi gue suka sih untuk invade yang dilakukan sama Bigetron juga. Mereka sinerginya dapat banget, enggak satu persatu maju. Mereka datang benar-benar make sure damage-nya cukup. Nino emang udah menjadi CCTV ya, udah untuk Alter Ego. Mau nggak mau? Tapi tetap harus hati-hati ya. Balik lagi. Siapa yang bakal nangkep buat Grangernya di sini? Sebenarnya Eman bisa ditargetkan karena dia menggunakan flicker. Tapi sejauh kita melihat Eman ini baru kembali satu kali juga dan sudah mulai mendapatkan kondisi di mana damage dia. Wave Dragon dikeluarkan, Avatar of Guardian, dan untuk kali ini akan ke Luke yang bertahan tidak. Dengan zaman Force, tapi coba lihat Aisyah diusir coba ke arah belakang. Dua orang terdepan mencoba untuk bisa mengamankan Jet Kundonya connect tadi ke arah dua player dari Bigetron. Makan look-nya. Cukup damage mereka juga. Dan itu solusi juga nih untuk Alter Ego. Bisa ya kalau main front to back nabrak juga bisa. Cakep juga tuh. Masih untuk Eman sih menurut gue PR mereka adalah kalau mereka memang bisa nge-shot buat Eman itu akan sangat bagus sekali. Mungkin sampai ke emannya bisa pakai flicker Nino. Tapi entah kelempar atau enggak itu susah. Karena banyak banget stoppernya. Buat di depannya juga kan. Mereka perlahan namun pasti Alter Ego mencoba untuk bisa mengamankan area ini, tapi tidak. Untuk kali ini Bigetron tidak akan membiarkan hal tersebut. Luke menjadi satu CCTV yang bisa ngegigit siapapun. Moreno-nya udah nge-spam aja pokoknya om. Kelihatan siapa Feather Airstrike keluar ditabrak Iya. dengan Luke juga langsung dengan fist break. Banyak banget dong. Layernya gila-gilaan ini. Lumayan susah untuk bisa menangkap ya, yang membuat akhirnya Annabelle bebas untuk bisa menyentuh objektif seperti yang kita sering lihat tadi di turtle kedua, turtle ketiga juga dan Wih, Nino bener-bener Nino tertangkap basah. 4 lawan 5 sekarang. Mulai di setup, mungkin Alter Ego memang tahu. Tapi mereka harus Apa nomor dia? What are your dreams? Apa yang terjadi? Namun di depan yang berbeda Light mencoba untuk bisa memberikan gangguan. Aisyah diusir jauh banget ke belakang gaming. 3 player dari Alter Ego tidak bisa berbuat apapun. Luke pede banget dengan zaman Force, tapi terakhirnya Luke menjadi korban. Bahkan untuk kali ini GB yang menjadi nilai tukarnya. Oh, terlalu overcommit di sisi lain. Luke pun didapatkan.
Bigetron, mereka dapetin semua yang mereka mau. Iya, mereka dapetin Lordnya, membiarkan itu bahkan tadi tim fight-nya. Anafel gak join sama sekali, fokus untuk mendapatkan Lord. Dan fight-nya cuma dikoordinasi dengan 4 hero. Dan di Giltron mereka menang semuanya tadi. Dapetin mid turret-nya, mereka dapetin juga poin kill, bahkan GB harus tumbah. Terlalu banyak bonus yang didapetin Bigetron sih. 2000 gold sekarang dikantongi. Memang sih, masuk di menit 10 2000 ini bukan angka yang terlalu jauh. Tapi tergantung dengan Lordnya, sebanyak apa nih kerusakan yang akan terima Alter Ego dari Lord ini. Yep. Oke, dan dari Lordnya, ya Trillian juga kayaknya sangat-sangat memungkinkan juga. Tapi kerjasama dari Giltron ini yang kita lihat live. Dan juga Eman bersama dengan Moreno. Damage sangat cukup setiap kali ada yang terkena stun. Pede banget sih, tanpa Purify loh, versus Chow. Dan dia, wah siaga banget sih, dia tadi dilempar ke belakang tadi Om. Jaga-jaga adanya flanking. Yap, dan Lord akan masuk ke dalam wilayah yang dibikin oleh Alter Ego Ais. Dengan satu Synchro Vision-nya, Chrono Dash semua dikeluarkan. Lord sudah hilang, Lord yang pertama masih belum begitu berimpak. Masih belum ya sama sekali juga Yep. buat Lord. Dan jadi ya memang Lord memang impactnya minimalis, Yep, tapi itu tadi dia. untuk goldnya Bigetron yang tertinggal 1000, dia unggul, udah ada 3000. Dan untuk tim fight yang kita selalu saksikan juga, Bigetron mereka menang di sana. Naik lagi goldnya. Sementara intermitnya nih bakal coba dipaksa. Itu terlihat. Waduh, dengan satu lagi Glorious Pathway dikeluarkan Dreams. Lagi dan lagi Dreams, kayak dikeluarkan begitu banyak HP. Nino yang harus membentengi itu semua. Wait, enggaknya tengahnya nggak hancur. Tapi ini pressure-nya lihat, zona yang dipegang oleh Kalau Bigetron. gua aja Ini tuh, jauh banget, bahkan ke jungle-nya sendiri ada. One beyond situation Rafael. Hampir saja tapi tertangkap untuk kali satu terakhir. Apa terobosannya dari berarti untuk bisa mendapatkan Neman di bagian belakang, tapi apalah daya tidak kalau damage. Bahkan lalu sekarang pertempuran itu terjadi. Dengan satu lagi Predator harus dikeluarkan Drips yang satu terakhir, tapi Drips masih berhasil bertahan ditampol dan begitu banyak dan pukul ada masuk ke dalam tubuhnya. Namun untuk kali ini Alter Ego masih bertahan tapi tidak dengan Bigetron yang masih ingin lebih. Wow, masih bisa bertahan juga, memang masih bisa di-clear. Tapi untuk Bigetron, goldnya turun. Ternyata tim fight tadi, tumbangnya Anafel. Ini menjadi titik balik mungkin untuk Alter Ego. Ya, sempat tertangkap tadi untuk Anafelnya dan peluru terakhir dari Sonata yang berhasil untuk mendapatkan poin kill juga dan stack yang sudah cukup matang sebenarnya. Wow. 636 di menit 12. Plus 50 dari Skypiercer. Ya, belum tumbang ya berarti setelah mendapatkan atau membeli Skypierce. Yep. Iya, dan udah full item juga ya. Full Walaupun item. itemnya terbilang item murah sebenarnya. Kayak Hunter Strike, Skypierce. Temen efeknya ini loh. Ranger memang gak butuh item mahal karena memang dari sana udah sakit. Sakit ya, dari base damage-nya juga memang cukup besar. Dan ini Anavel tadi sempat punya Blood Wings, jadi itu yang membuat dia cukup pede untuk maju cepat. Yep. Mau tidak mau, wey, Duel Dragon dikeluarkan, itu dia pergerakan yang langsung dilakukan, tapi lo masih cukup kuat. Lino kali ini langsung menggila kepada Fatro Guardian dan tidak connect karena siapapun di mana sekarang Moreno-nya masih pribadi untuk bisa mengeluarkan lagi karena satu penetrator yang dimiliki. Bahkan Anavel, flicker meeting, hebatnya flicker karena terdepan, tapi hebat pun masih selamat. Tiga satu peluru maut yang dihantarkan. Menyisakan Hais seorang diri dan Bigetron siap untuk menabrak. Oke, Hais dengan zaman force yang mungkin masih bisa dikeluarkan, akankah ini bisa berubah keadaan tapi tidak. Untuk waktu yang lama Hais diusir di dalam tanahnya sendiri. Oh, bisa di-clear, tapi bisa di-clear dan respawn time-nya cukup. Alter Ego masih bisa bertahan. Iya, dan wow, kalau kita bicara soal defense, Lord-nya masih ada sekarang. Dan Lord-nya juga masih berpihak untuk Giltron. Part 2-nya nih Om ya. Nah ini dia sekarang part 2, wave kedua apakah bisa ditahan sekarang oleh Alter Ego? Wow, jujur dengan perbedaan gold yang lumayan untuk menit 13 harusnya agak sedikit sulit. Tapi bukan berarti nggak mungkin balik lagi. Mereka punya hero setup, mereka punya hero momentum, Nino punya flicker. Dan ini adalah satu momen yang harus diciptakan oleh Alter Ego. Karena dari tadi juga yang terlihat adalah targetnya adalah Luko. Namun tuh sekarang ada 2 PE di area atas. Mereka berusaha untuk bisa menghilangkan Karolon dan berhasil. Ya, tapi lihat, Anavel berani masuk di 4 pemain yang sedang menjaga top taran. Itu dia. Bahkan masih belum selesai nih karena serangan wave dari wave kedua ya. Waduh, Glorious Pathway dikeluarkan, mereka pede banget untuk bisa maju sama Fox dikeluarkan mulai di area belakang. Haisnya masih bertahan, Haisnya masih berhasil untuk bisa mengatakan damage. Feather Ice Strike, tapi di tempatnya berbeda Anavel. Terlalu pede kah? Hingga masuk tepat berada di depan 4 player. Overcommit sepertinya. Alter Ego mereka masih punya tugas untuk clear minion terlebih dahulu. Mereka unggul jumlah dan mereka mau ngebuka zona mereka. Ya menurutku memang itu sangat-sangat overcommit sekali ya. Melihat bagaimana positioning pemain di Giltron yang lain ini masih ada di belakang dan hanya Anavel yang berdiri di tengah-tengah 4 pemain dari Alter Ego.
Secara goal lead-nya nggak terlalu jauh loh, kita bilang 1100. Tapi yang jauh ini ada di Eman. Balik lagi, Eman yang masih menguasai perolehan gol. 3000 gold lead dibandingkan dengan Nice. Menunggu anak self-found kali ini pressure. What? Yoji apa? Dark Guardian, hampir saja. Ini live kalau luar biasa, perang lagi nih. Oke, ini dia apa yang sudah kita ramalkan. Dengan satu tadi tinjuan begitu banyak, namun Dreams tertinggal sendirian. Dreams ya kehilangan immortal, tapi tidak untuk waktu yang lama. Dreams berhasil ditumbangkan, namun sekarang Federate Flicker mencoba menghantarkan damage-nya, tapi masih berhasil dikocek. Satu informasi, tidak ada flicker untuk Moreno. Ini masalahnya untuk sampai ke Moreno pun terlalu jauh. Dan andai sampai, kayaknya Moreno bukan jadi target deh. Mereka harus utama Eman. Jadi banyak sekarang targetnya. Udah Moreno jadi, Eman juga jadi. Itu Moreno udah punya Wishing Lantern sekarang. Bloodwing, Wishing Lantern, Glowing. Nino mancing banget ya, Nino. Benar-benar mancing keributan. Namun sekarang Eman terlalu sakit dan Sonatanya memberikan bom damage begitu mengerikan banget. Terus sekarang pancingan yang mereka lakukan malah mereka yang benar-benar menjadi umpan. Terlalu depan tadi tanpa adanya flicker. Mungkin mau ngebait biar akhirnya Wave of Dragon ke kanan gitu kan, sekalian dia mundur. Ya, Tapi gak segampang itu. Dan sekarang kita bisa ngeliat juga nih dengan adanya Free Lord untuk Bigetron. Satu lagi nih serangan yang harus ditahan oleh Alterigo. itu banyak banget tanda tanya tadi Om. Sebenarnya niatnya apa? Mau maju, mau mundur, Mau mancing kah? mancing. Mau maju kah? Atau mau mundur kah? Kalau mau mundur kenapa lewat situ? Kalau mau mancing kenapa ragu? Tapi sekarang ada Lord Yap. yang akan masuk ke dalam area dari Alter Ego. Lord dengan begitu banyak SP di dalam tubuhnya. Belum lagi Luke di bagian belakang, siapa yang bisa menghantam dengan begitu banyak tinjuan di dalam tubuhnya. Federal Strike memberikan jarak yang cukup untuk rekan-rekannya dan Dreams menjadi korban kembali. Coba lagi Jomi harus mundur, coba ke bagian belakang dan Nino. Belum ada satu pergerakan yang mereka lakukan, namun dengan White Minion yang hilang begitu banyak, hilang begitu saja. Tapi GB merasakan akibatnya Devan. Rhapsody tadi yang hampir saja menumbangkan satu play, tapi Luke kali ini menjadi korbannya dan Web Minion akan masuk kembali Winter Crown di dalam tubuh dari Jume. Tapi Jume pun tidak akan berlangsung lama karena Jume pun langsung menghilang kembali. Hai sendirian dan terwipe out lah sudah. 1-0